Jadi saya bilang, bagaimana saya mau menandatangani ini dan tidak melihat apa isi peti ini dan di mana letak luka anak saya. Tapi kalau saya lihat luka anak saya ini semua, ini, dan di sini, saya berharap biar penyidik itu dan sebagainya ahli biar bekerjalah dengan secara jujur, diingatlah sumpahnya begitulah. Tentu ini juga menjadi keadilan yang akan dituntut oleh keluarga. Walaupun anak saya salah, masa harus ditembakin kayak begini? Kasus polisi tembak polisi yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo terus bergulir. Insiden yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 sore. Menurut kepolisian, Brigadir Yosua tewas akibat tembakan yang dilayangkan oleh Baradae. Namun hingga kini masih banyak kejanggalan dari kasus penembakan tersebut. Kapolri Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang menyelidiki kasus baku tembak ini. Iya anakku, selalu siap ma, aman ma, siap ma, aman ma, inilah amannya itu nak. Inilah bukti yang keamanan itu sayang, inilah bukti perlindungan yang aman itu nak. Wah anakku. Kematian Brigadir Yosua menimbulkan banyak pertanyaan, terutama bagi pihak keluarga. Selain luka tembak, 2 jari Brigadir Yosua putus dan terdapat luka sayatan di tubuhnya. Melihat wajah ini aja, gerahamnya ini aja kayaknya bengkak sebelah, kayak geser. Lah, ini bukan tembak menembak. Ini siapa kawannya ini berantem. Ini penganiayaan, menjerit-jerit lagi kami. Nah ini, kalau ini sebagai upaya pengaburan pencarian kebenaran material untuk penemuan keadilan, bila ini bisa dibuktikan ya, obstruction of justice ini, ada yang dihambat penegakan pencarian kebenaran dalam penegakan hukum itu dihalang-halangi, dihambat dengan skenario cerita. Saat jenazah datang, pihak keluarga diminta untuk menandatangani sebuah surat penyerahan yang diberikan salah satu anggota kepolisian. Pihak keluarga pun dilarang membuka peti. Alasannya, karena jenazah sudah diotopsi. Samuel Huta Barat menolak untuk menandatangani surat tersebut, sebab belum memastikan isi peti anaknya. Jadi saya bilang, bagaimana saya mau menandatangani ini dan tidak melihat apa isi peti ini dan di mana letak luka anak saya. Mungkin pertimbangan-pertimbangan yang merasa bagaimanalah Bapak itu memperbolehkan. Brigjen Y ini kan sudah dituduh, dilabelkan sebagai pelaku tindak pidana. Kenapa di otopsi? Tujuan otopsi itu apa? Untuk mengamankan proyektilnya atau apa? Atau untuk memberi keadilan bagi Brigjen Y, dia itu korban? Silakan dijawab oleh kepolisian. Tidak pernah kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya. Ada perbuatan apapun, kenapa kawin aku? Kenapa kawin cara dengan jahat? Saat peti jenazah akhirnya dibuka, keluarga pun histeris. Kematian Brigadir Yosua memberikan pukulan mendalam bagi keluarga. Tapi kalau saya lihat luka anak saya ini semua, ini, dan di sini, saya rasa ini kan membunuh apa ini paling fatal di sini. Ini saya rasa anak sini udah keji lah, keji, pembunuh keji, sadis gitu, sadis. Ya
Marilah kita angkat bersama-sama. Saat jenazah sampai di kediaman keluarga, salah satu anggota kepolisian sempat menanyakan apakah ada permintaan dari pihak keluarga. Keluarga meminta agar Brigadir Yosua dimakamkan dengan upacara dinas ala militer. Pihak kepolisian pun menyanggupinya. Namun, di hari pemakaman yaitu 11 Juli 2022, pihak kepolisian mengatakan bahwa upacara kedinasan pada pemakaman tidak bisa dilakukan, sebab ada syarat administrasi yang belum terselesaikan. Namun, polisi tidak menjelaskan secara detail. Loh, saya tanya, kok bisa begitu Pak berubah? Dengan alasan apa Pak? Ada perintah dari Jakarta, dari Mabes, bahwa ini tidak bisa dilakukan acara kedinasan lantaran ada syarat administrasi yang tidak terlengkapi. Kejanggalan tak berhenti di situ. Anggota keluarga Brigadir Yosua merasa mengalami peretasan pada ponsel masing-masing. Selain itu, pihak keluarga merasa seperti ada yang mengawasi dan menyadap di sekitar rumah. Entah alat detektor apa sudah pasti ada di sini itu. Berbicara pun jangan ngelantur. Kami jaga itu. Bukan hanya disadap lagi. Intinya di situ alangkah setinggi itu untuk kami kan. Yang saya tahu yang dipergunakan untuk itu teroris. Berarti kami persoalan ini setingkat teroris loh. Sampai WhatsApp dengan Facebook dia diretas. Hebat ya. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi dalam jumpa pers, baku tembak melibatkan Brigadir Yosua dan Baradae. Brigadir Yosua ditugaskan sebagai sopir untuk istri Irjen Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Sedangkan Baradae merupakan anggota Polri yang ditugaskan mengawal Irjen Verdi Sambo. Menurut pihak kepolisian, insiden terjadi saat Brigadir Yosua masuk ke kamar dan melecehkan Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, dengan menodongkan pistol. Putri pun berteriak dan terdengar oleh Baradae. Saat kepergok keluar kamar, Brigadir Yosua disebut melepaskan 7 tembakan ke arah Baradae, tapi meleset. Alhasil, 5 tembakan balasan pun dilontarkan Baradae dan membuat Brigadir Yosua tewas. Mabes Polri mengatakan saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang melakukan tes PCR. Namun tidak disebutkan di mana lokasi Sambo melakukan tes PCR tersebut. Polisi menyebut hal itu masih dalam penyelidikan. Banyak fakta yang dinilai cukup janggal oleh publik terkait insiden ini. Berikut di antaranya. Ada bekas sayatan di bibir, kemudian ada sayatan di hidung sampai dijahit 2-3 kali kalau nggak salah itu. Ada sayatan di hidung itu ya. Kemudian ada sayatan di bawah mata. Padahal yang dirilis oleh Karopenmas adalah tembak menembak kan begitu. Semakin dibuka
baju polisinya itu atau seragam polisi yang dipakaikan ke jenazah ini terlihat ada sayatan di leher, kan begitu ya. Dibuka lagi, terlihat lagi ada sayatan yang kurang lebih 1 jengkal di belakang kepala. Kemudian atau luka benda tajam ya. Kemudian dibuka lagi bajunya, ada lagi pundaknya itu hancur. Diduga bukan karena peluru, diduga akibat penganiayaan, gitu ya. Sampai dagingnya hampir terkelupas itu dan masih mengeluarkan darah, kan begitu ya. Katanya Karopen Mas itu tembak menembak. Memang di sana ada 7 lubang katanya berwarna hitam lubang peluru, tetapi ada bekas senjata tajam atau mungkin badik atau apa itu belum, masih memerlukan investigasi. Ini siapa yang menyayat-nyayat ini? Siapa yang melukai atau mengenai itu? Kalau penganiayaan ini sementara kita bikin lidik dulu, karena kami tidak percaya bahwa Baradae berani melakukan itu. Apalagi setelah saya wawancarai teman-teman saya, perwira-perwira tinggi, bahwa menurut mereka baru menggunakan senjata Glock buatan Glock 17 buatan Austria itu adalah setelah mereka di level direktur di Baris Krim Polri itu kan jenderal, kan begitu, BJP kan itu. Nah, kenapa ini polisi baru pangkat pemula, yaitu Barada 2 sudah pegang Glock 17. Nah, sedangkan ini adalah senjatanya pimpinan, kan begitu. Nah, sejak kapan dia diberikan sertifikasi untuk ini? Siapa yang mensertifikasi? Ada nggak izin untuk itu? Apakah ada uji psikologi? Kemudian ada nggak sertifikasi dan sebagainya? Ini kan harus legal. Tentu ini juga menjadi keadilan yang akan dituntut oleh keluarga bapak sama ibunya Yosua, karena dia sampai mengatakan, saya sedih juga ini, tapi saya harus katakan itu ya, kalaupun anak saya salah, masa harus ditembakin kayak begini. Untuk mengusut kasus ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang melibatkan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Tim khusus ini diketuai Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto, dan sebagai penanggung jawab adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta agar kasus ini bisa terungkap secara transparan, agar tidak menimbulkan asumsi dan kecurigaan di tengah masyarakat. Kayak ada kabur-kabur gitulah kan, tapi kita nggak ada jurusan keahlian kita di sana, ya kita berikan aja sama ahlinya, biar ahlinya lah yang menyelidik ini. Saya berharap biar penyidik itu dan sebagainya ahli, biar bekerjalah dengan secara jujur, diingatlah sumpahnya begitulah. Nah, semua orang itu pejabat kan ada sumpahnya. Nah, jangan gara-gara ini nanti lupa sumpah. Bagi kami orang Kristiani tidak disumpah, janjinya gitu. Ingat kan.